Halo, selamat pagi Sotiotu Namo Buddhaya. Semoga berkah kesejahteraan selalu menyertai kesehatan kita ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jadi, nanti silakan persiapkan diri, silakan persiapkan materi yang sudah minggu lalu pelajari karena kita akan melanjutkannya. Dan bisa ikuti dengan seksama ya. Kemudian kalau ada tugas silakan kerjakan tepat waktu supaya tidak menambah beban kalian juga. Oke, gitu ya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari bab kemarin ya, bab 1 tentang masih alam semesta. Kita lanjutkan ke kehancuran bumi dari elemen air dan angin. Sekaligus nanti mungkin ending dari bab ini. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Nomor 2, kehancuran alam semesta karena air. Kehancuran alam semesta yang disebabkan karena air berawal adanya awan kaustik yang besar. Timbulnya hujan dengan perlahan kemudian bertambah besar sampai menyirami 100 miliar tata surya. Jadi ini diawali oleh dengan adanya awan-awan yang membawa air ya, seperti awan hujan dan lain sebagainya. Cuma massa atau kapasitasnya jauh lebih besar daripada awan hujan biasa. Jadi bisa dibedakan juga bahwa sebenarnya kehancuran alam semesta karena air dan karena matahari itu tidak bisa muncul secara berbarengan. 3 elemen nanti yang angin, kemudian air dan api itu pasti akan datang secara berbeda-beda, berbeda waktu, berbeda tempat gitu ya. Oke, lanjut. Ini contoh gambar saja sih, gambar contoh saja bahwa ada awan kaustik tadi. Nah, contohnya seperti itu. Kehancuran alam semesta karena air. Setelah tersiram air kaustik bumi, gunung mencair dan semua air yang timbul ditunjang oleh angin. Maksudnya adalah gunung-gunung dan tanah-tanah itu mencair jadi seperti lumpur gitu. Pernah lihat kan kalau lumpur kena air itu gimana, jadi becek kemudian ikut terbawa air gitu kan. Nah, seperti itu ibaratnya. Kemudian air merendami bumi sampai alam jana kedua, terus naik hingga ke alam jana ketiga yang lebih rendah dan berhenti sebelum sampai di alam subbaginya. Ini maksudnya sebenarnya hanya perumpamaan saja ya, analogi saja. Jadi air di kondisi ini sangat-sangat besar sehingga daratan atau dataran itu bahkan sampai ke pegunungan bisa tertutup oleh air gitu. Nah, ini gambarnya, gambar bumi yang tertutupi oleh air. Bisa dilihat seperti kita kembali ke zaman es lah ya. Semua dataran itu tertutup oleh cairan atau air yang mungkin nantinya juga bisa membeku apabila suhunya mendekati 0 atau minus gitu kan. Oke, tadi yang kehancuran alam semesta karena air. Sekarang kita berpindah 3, kehancuran alam semesta karena angin. Kehancuran alam semesta ini karena adanya munculnya angin yang awalnya menerbangkan debu. Setelah itu munculnya angin yang menerbangkan pasir kasar, kerikil dan batu. Akibat angin kencang, banyak batu besar dan pohon besar tertiup ke angkasa kemudian hancur dan musnah. Ini sebenarnya kalau angin itu dalam keadaan yang normal, maka enak, kita bisa menikmati sepoi-sepoi di mengenai tubuh kita itu nyaman. Tapi apabila anginnya dalam kondisi tekanan yang besar, wah rasanya itu berbeda sekali. Bahkan senapan pun ada senapan yang angin kan, sebutannya airsoft gun gitu kan. Nah, itu pun bisa menghancurkan juga, bisa membunuh binatang juga kan. Nah, jadi tekanan angin itu apabila terlalu kuat pun akan merusak. Seperti poin yang ketiga, akibat angin yang kencang banyak batu besar dan pohon. Batu besar lu bayangkan, gak cuma kerikil atau batu
segenggam tangan itu masih wajar lah kena puting beliung. Tapi di sini maksudnya batu besar itu batu-batu yang dari pegunungan itu, mereka ikut terbawa. Jadi kalau batu saja udah terbawa, kemungkinan tanah-tanah dari pegunungan pun ikut terkikis dan ikut terbawa juga. Kalau itu dalam anginnya, tekanannya kencang, kemudian jumlahnya banyak, pasti akan memberikan kerusakan yang cukup fatal. Nah, ini mungkin sebagai contoh saja, meskipun agak buram ya, kerusakan yang terjadi karena angin. Cuma ini bencana alam biasa, bukan kehancuran alam semesta. Masih bisa ditolerir atau masih bisa ada sisa-sisa yang bisa diperbaiki gitu ya. Kehancuran alam semesta karena angin. Satu, berganti angin yang muncul dari bawah permukaan bumi dan membalikkan bumi, melemparkan ke angkasa hingga hancur berkeping-keping dan musnah. Gunung Semeru tercabut keluar angkasa, saling berbenturan hingga hancur berkeping-keping lalu lenyap. Jadi angin di sini itu bukan sekedar mengelilingi bumi ya, tapi benar-benar menghantam bumi, menghancurkan bumi. Dalam arti tanah-tanahnya itu ikut terangkat gitu, jadi hancur semua. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa dilihat betapa besar anginnya itu, dan jumlahnya bukan cuma satu pastinya kalau kehancuran karena angin ya, karena ini kehancuran alam semesta, pasti jumlahnya pun akan sangat besar. Oke, itu ya 3 jenis atau 3 elemen yang bisa nantinya menurut agama Buddha membawa kehancuran alam semesta. Nah, kita masuk ke subpoin E, kehidupan manusia dengan alam semesta. Dalam pandangan Buddha, mengenai lingkungan tercermin dalam kitab Dhammapada Pubbavaga Gata 49. Ada kutipannya yang berbunyi, bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu. Begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Jadi di sini maksudnya adalah setiap manusia bisa pergi kemanapun, bisa menjelajahi manapun, bisa bekerja atau tinggal di daerah manapun. Akan tetapi apabila dia sudah mendapatkan yang diinginkan, mungkin bekerja, mencari harta, apabila dia sudah mencapai atau memiliki harta yang diinginkan, ya sudah, tidak perlu sampai merusak daerah yang tadinya ditinggali, daerah yang tadinya dikunjungi gitu, tidak boleh merusak seperti itu. Semisal kalian mendaki gunung, ketika kalian turun, ada slogan bagi para pendaki, yaitu ketika pergi tidak membawa apapun selain foto, dan ketika pergi pula dia tidak meninggalkan apapun selain jejak. Jadi tidak meninggalkan sampah dan tidak mengambil apapun di sana, bunga dan kondisi alam sekitarnya tidak dirusak. Semisal kalian mendaki kemudian memetik bunga dibawa pulang, itu pun sudah masuk perusahaan alam kalau dalam kelompok pecinta alam gitu ya. Oke, itu pemanfaatan lingkungan dalam kitab Jataka. Ada kutipan yang berbunyi, orang yang pandai dan bijaksana akan berusaha meningkatkan kesejahteraan atau mencapai sukses yang sebesar-besarnya hanya dengan menggunakan sumber daya yang minimal, seperti ia meniupkan nafasnya membuat api kecil menjadi besar. Paham ya maksudnya di sini? Lingkungan kita atau alam yang kita tinggali ini itu sangat kaya. Ada banyak pohon yang bisa dijadikan kayu ini bisa dijadikan banyak benda atau banyak hal-hal yang bisa membantu kita, seperti menjadi kertas, menjadi meja dan lain sebagainya. Tapi kita bisa juga memanfaatkannya. Semisal maksudnya ketika kita hendak membangun atau membuat meja, kalau kita tidak meminimalisir
pembuatan meja ini kita nanti bisa menghabiskan satu pohon untuk satu meja, bahkan dua pohon untuk satu meja gitu. Tapi kalau kita mempunyai kecerdasan, kita bisa membuat bahan baku dari alam itu diminimalisir. Mungkin ada campur-campurnya dengan besi dan lain sebagainya supaya bisa meminimkan pohon yang kita tebang atau anggota alam semesta yang kita rusak gitu ya. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Dalam video ini saya tutup. Selamat siang. Sotihotu Namo Buddhaya. Nanti bisa kita lanjutkan di diskusi via Zoom atau tugas yang akan diupload di Google Classroom.